kita itu punya listingan rumah 100 miliar. Ratusan juta. Pohonnya aja ratusan juta. View-nya itu danau dan lapangan golf. Dia nggak begitu. Iya, semenjak dia bawa temennya itu, kita jadi drop sebenarnya. Drop beneran. Iya. Indikasinya penipuan dan pingin data-data penjual. Nah, betul. Jadi dia ngumpulin data-data penjual, sertifikatnya, fotokopi semuanya, KTP pemiliknya dan lain-lain. Cerita Olivia Lim, episode 15, take 1. Yeay, 15. Ini yang ke-15. Benitio, direkturnya. Oke, berarti cerita kamu. Dari... Ya, kalau horor-horor gue aja lah ya. Wah, horor-horor mah gue nggak ngerti. Nggak pernah ngalamin juga, nggak mau ngalamin juga, nggak mau... nggak mau tahu gitu nggak mau intinya. tahu juga. Ya denger-denger cerita sih seru-seru, karena kadang-kadang merinding juga gitu ngalamin ngedenger-denger cerita dari orang ya. Itu kemarin yang gue ceritanya tuh gue merinding sendiri. Nah yang kemarin itu cerita gila kain putih. Aduh kalau gue mah jangan kain lah, duit aja lah tuh gue ambil semua ya. Itu mah tolong dong hantui kita terus ya kalau dikasih duit. Nah, tuh yang belum denger tuh ceritanya tuh coba lihat di podcast yang episode ke-14 ya, itu bagus tuh ceritanya loh. Iya, menurut gue sih serem tuh. Serem. Karena kenapa? Iya. Karena berbeda. Berbeda, gitu. Nyata. Terus apalagi yang selendang putih tuh. Iya. Selendang putih. Serem. Ya udah, sekarang mau ngomongin apa nih? Jadi gini, gue punya cerita yang judulnya dulu. Judulnya? Intinya, kisi-kisinya. Bentar dong. Apa? Oh, perkenalan dulu. Iya, perkenalkan. Saya Olivia Lim. Saya Benitio. Di cerita Olivia Lim, kita ini membahas mengenai apapun berhubungan dengan properti ya. Walaupun horor, tapi seenggaknya ada propertinya. Rumah, kosan, kontrakan, kayak gitu. Masuk. Kalau hari ini ceritanya nggak ada horor-horornya, tapi horor, itu kayaknya lebih horor daripada horor beneran deh. Kayak lebih horor deh. Deg-degan ya. Ada deg-degannya sih. Ini lebih horor sih menurut gue. Ayo coba cerita. Jadi ceritanya gini, gue kan agent properti, pasti jual beli properti. Waktu itu kita itu punya listingan rumah 100 miliar. Jadi waktu 100 miliar. 100 miliar. Aku pernah review waktu itu. Iya, berarti jarang-jarang juga yang punya ya. Iya, tapi udah kejual sekarang Sudah terjual. Karena videonya minta di take down. Iya, gitu. sudah terjual. Rumah 100 miliar, harganya aja udah gile ya. Berarti yang belinya juga harusnya bonafit lah ya. Orang-orang sultan, orang-orang kaya, 100 miliar gitu loh. Benar. Ya jadi kita beruntung dapat listingan waktu itu. Dari owner langsung ya waktu itu ya. Dari owner langsung, terus lu kan bikinin videonya, terus kita datang ke rumahnya bikin video dan memang rumahnya mewah banget. Bayangin, inget gak ada pohon-pohon yang harganya berapa tuh? Ratusan juta. Pohonnya aja ratusan juta. Belum lagi pintunya, belum lagi sofanya. Katanya sofanya dari Itali. Wow. Terus kitchen setnya. Kitchen setnya dari mana tuh lupa gue. Tapi gila memang barang-barangnya top semua, branded semua. Pokoknya mahal semua deh. View danau. Ditambah lagi, view-nya itu danau dan lapangan golf. Oh iya, wah, keren banget. Dan itu orang-orang bilang clubhouse. Kayak clubhouse memang. Kayak clubhouse, keren banget pada saat masuk ya. Di bagian belakangnya itu udah tamannya gede, ada kolam renang, ada kolam ikan koi. Wah, terus langsung ke danau, kolam renang, lapangan golf. Siapa yang nggak mau ya? Itu kayaknya duduk di situ aja kita waktu itu betah banget ya. Lama loh kita di sono loh, seharian loh itu loh. Seharian bikin videonya karena rumahnya gede banget. Terus ada satu lagi sih, inget nggak ada apa? Ada ruangan khusus. Nggak tahu tuh boleh di-spill nggak ya? Pokoknya ada ruangan khusus. Sebenarnya si ownernya kasih tahu. Cuma gua yang kayak, Pak,
jangan ya Pak ya, ini jangan di spill ya. Oh iya silakan terserah kamu aja, Ya. enaknya gimana gitu loh ya. Dari video itu akhirnya dapatlah nih klien nih. Iya, betul. Dapat klien yang mau banyak sih dari luar pulau. Banyak, Katanya dari Sumatera, katanya pemilik perusahaan tambang. Berarti kalau orang-orang tambang 100 M itu udah termasuk kayak M biasa aja mungkin ya. kayak 100 juta kali ya. Iya, mungkin ya. Kecil kali ya, betul. Bener. Pengusaha tambang itu ternyata kaya ya. Pantas Iya. rumahnya gede, pantas mobilnya mewah. Yaudah coba kita gali depan rumah kita, siapa tahu ada something yang Ada kita tambang, Iya. kita nambang di depan rumah gitu ya. Itu bukan nambang, itu gali sumur biasanya cari air. Aduh, ketemunya mata air doang ya. Oke, Iya. terus. Jadi setelah dipasarkan banyak peminatnya, ada peminatnya yang serius, ada yang cuman nanya-nanya, dan ada juga peminatnya yang Mau survei? dan Belum. Belum. Survei dulu. Survei dulu. Ini kita happy dulu ya, kayak Happy dulu. excited gitu. Excited pokoknya gila, listingan 100 M gitu loh, ya kan? Terus Komisinya berapa duit tuh ya? Ya kalau 2% aja Berapa udah persen? 2 M. Iya 2% waktu itu ya. 2% dapat 2 M. Gila sih itu. Dapat Alphard ya? Gilar. Kebeli Alphard dong. Kebeli. Nyambung lagi sama agent red flag itu ya. Beli Alphard baru nih. Yo. Warnanya hitam ya, harus belinya bagus. Soalnya Ya, bagus terus warna hitam. dipamer di sosmed ya. Pamer dong, Oke. namanya juga baru harus. Pokoknya yang belum nonton nih, agent properti paling red flag, nonton deh. Nah itu pasti relate tuh sama yang kali ini nih kita ngomongin. Oke, terus? Pokoknya kita waktu itu mencoba jualnya happy banget karena banyak peminatnya, Iya. terus banyak banget beberapa orang yang kontak kita, yang ngajak ketemuan, bahkan ngajak makan dulu. Kalau properti mahal, properti susulan itu pasti ada aturannya. Nah, Iya. aturannya waktu itu, jadi setiap peminat, misalnya lu minat nih, pertama lu harus kasih gua KTP, fotokopi KTP, bahwa bener nih peminatnya langsung ialah lu. Jangan sampai ternyata orang Konten lain. kreator doang Ya. gitu, lu mau bikin review Kedua, rumah ya kan. Kedua, ada deposit. Harus ada Depositnya deposit. itu 200 juta. Iya. Itu untuk kunjungan aja, untuk lihat. 200 juta kemana? Kita keep. Nanti kalau lu cocok, dipotong. Potong jadi udah pembayaran awal. Iya. Ditambah tinggal DP nanti. Tapi kalau lu misalnya habis survei, terus lu lihat rumahnya, lu nggak cocok, 200 jutanya langsung dibalikin juga hari itu juga. Oh, oke. Iya, Pokoknya sebenarnya ini buat meyakinkan owner kalau ini nih serius nih orang yang mau Betul, lihat karena nih. kan rumahnya 100 miliar. Dan Kalau ownernya cuma mesti buka pintunya. Iya, 100 miliar itu kalau cuma 200 juta, ya ampun, kayak 2.000 perak dong bagi orang yang punya duit 100 miliar. Bener. Ya udah nih gua kasih gitu. Pokoknya juga ini juga ya, walaupun misalnya nih orang yang mau beli, pasti dia mau tahu juga agentnya kayak gimana. Jadi kita sempat diajak makan dulu kan yang waktu itu Iya, kan. iya, Jadi iya. mau kenalan dulu nih, biar enak. Ya kita pikir, wih gila serius nih. Serius. 2 miliar udah depan mata nih, ya kan? Iya, karena dia udah ngajak ketemu dulu di mall. Iya, terus pakai jamnya, karena- wih mereknya. mereknya Crown. Ajak temen-temennya, ini owner ini, ngiler gua ya duduk di sebelah orang-orang kaya ya, triliuner gitu kan. Iya, dari segi penampilan memang udah terlihat Iya. bahwa duit 100 miliar itu kecil bagi Iya, mereka. betul. Iya, Kelihatan banget. Dari penampilan Kelihatan ya. orang kaya banget semuanya, bener-bener. Seperti yang gue bilang, Pak, aturan dari owner seperti ini, bahwa mesti ada KTP, mesti ada bayar Deposit ya. sebesar 200 juta. Terus singkat cerita dia setuju. Oh, oke. Pokoknya dia bilang oke, tanggal sekian gue mau datang sama anak gue ya, boleh nggak? Boleh Pak. Oke. Terus konfirmasi ke owner, Pak ini sudah ada pembeli serius. Kita bilangnya pembeli serius karena saya sudah ketemu Pak, orangnya jelas, orangnya ada, dan dia dari segi penampilan sih ya udahlah, mampu lah. Dari segi umur juga sudah, karena umurnya kurang lebih 70-an. 70-an, Kalau nggak salah, iya. benar-benar udah Kalau tua sih. kurang lebih 70-an, berarti kan Mapan lah ya. ya, dan dia bilang untuk hari tuanya, Wih. cocok banget gitu. Oke, Terus terus? mengenai deposit yang 200 juta, dia setuju dan akan bawa dalam bentuk cash. Endingnya dia bilang, gua nanti ini aja 200 juta, lu nggak usah khawatir. Nanti gua bawa dolar 200 juta. Dolar nggak tahu gak dolar Singapura apa dolar Amerika. Intinya dia bilang akan bawa depositnya. Nanti lu terima aja. Gua tunjukin aja. Buat apa sih? Dia bilang nanti juga kembali lagi ke gua. Gua mesti lihat aja. Masa nggak percaya gitu kan? Biasa seperti itu. Oke. Biasa. Lalu ya udah, oke deh. Gue ceritain ke pemilik rumah dan pemilik rumah bilang, ya udah kalau kamu percaya ya sudah. Pada hari H-nya gue tungguin di rumah yang 100 M itu.
Bener loh datang. Bener ya waktu itu Bener ya. loh. Pakai mobil apa? Dia ngomong ke gua telepon, ini saya pakai mobil biasa aja ya. Gua nggak nanya sebenarnya, tapi dia ngomong begitu. Terus Oke. saya nggak jadi sama anak saya jadinya sama Tim saya partner katanya. saya. Partner. Oh, iya, Partner partner. saya berapa orang Pak? 3 orang. Oke, gua sampein dong ke owner, Pak. Ini yang datang 3 orang, izin boleh? Oh semuanya oke, masuk dong. Si bapaknya yang 70-an tahun sama 2 orang yang ngakunya dari Pondok Indah. Itu gue Rumahnya tahu, Pondok sorry Indah. ya, bukan gue underestimate orang apa gimana ya. Tampang lu nggak ada, lu nggak ada tampang sama sekali. Tapi dia ngakunya punya punya mobil 15 loh. Iya, Dia betul. bilang, wah garasi saya besar, ada mobil 15. Aduh, saya sampai bingung. Kadang-kadang mau cari tanah deh buat taruh mobil-mobil saya. Cuman, ya betul kata lu. Gak ada tampang sama Kayaknya sekali. Gimana ya? Dari tasnya Susah aja, ya, iya. dari bajunya aja, itu aduh. Mungkin kita tahu ya, meskipun pakai celana pendek atau pakai kaos doang, tapi kalau orang Kelihatan. punya uang pasti kita tahu kan, Betul. kayak Bob Sadino gitu. Itu Iya. nggak usah diomongin Bener, ya. bener. Dia kalau dia bilang mau beli 100 M om, oke langsung orang juga percaya Bob Sadino. Iya, jadi celana pendek kalian doang. tahu lah ya. Iya, yang kayak tipe-tipe gimana. koko-koko pik yang cuma pakai celana pendek, Ah, ah, sandal jepit, tapi duitnya nggak berseri. Nah, Nah. kelihatan kan? Atau kayak ini, gue pernah punya klien juga kayak Pak Haji atau apa, kelihatan tuh. Oh iya ya, keren ya kan. Pokoknya dia cuma santai pakaiannya, kaos doang dan benar-benar. lain-lain, tapi cara ngomongnya kelihatan. tingkah laku, nggak perlu nunjukin kunci Ferrari, nggak perlu tunjukin bener. kunci Nggak usah- RR-nya, nggak Gak perlu. usah bilang gue punya mobil 15 gitu ya. Ah, Kita juga tahu gitu Nah, loh. ya kayak gue kan kelihatan kan, cuman punya ya kayak gitulah, Cuma punya kayak gitulah. harga diri aja ya. Temennya. Itu kan 2 Terus, temennya. Kita fokus sama si bapaknya ini nih. si bapaknya ini, gua sendiri sama si calon pembeli ini, 3 orang ini gua ajak keliling. Gua tunjukin ini bagian ruang tamunya, gua tunjukin semuanya, gua tunjukin. Kamu tahu gak? Mm. Aku itu pantau dari belakang orang-orang 2 itu tuh. Karena takut dong. Kita Oh, nggak iya. nggak pernah tahu itu mereka siapa. Kan lu foto-foto juga kan? Iya. Sebenarnya kita ada Kita foto. Jadi kayak dokumentasinya. Iya, karena mereka tuh ada sempat misah. Misah yang satu kesini. Nih orang mau ngapain? Kan bingung. Gua kan kalau 3 orang kan, Fokus iya, kamu fokus sama- ke 1 orang yang gua menurut gua ini klien gua gitu. Iya, jangan sampai owner juga kayak Iya. lepas nikung nih. Bener Iya, gak sih? iya. Itu bisa terjadi juga kan? Iya, owner juga memang ownernya baik. Dia menjauh dan dia menyendiri, kita yang tanganin. Jadi dia nggak ikut campur pada saat keliling-keliling. Tapi enggak, dia juga Terakhir dia ikut tuh pas ke lantai 2. Oh, aku lupa. Oke, habis ke lantai 2 si ownernya ikut karena tunjukin, kita ikut semuanya. Jadi total ada 5 orang, kita masuk kamar. Karena ada kamarnya dia, Iya, jadi dia temenin ikut. ya. Oke. Masuk ke ruangan kamar-kamar semuanya, ke fasilitasnya, terus ke Basement juga. basementnya, terus ke kolam renang, semuanya ditunjukin. Karena semuanya memang kondisinya bagus banget. Ya emang bagus. Iya, dan boleh dibilang sampai ini ya. tinggal karena semua Tinggal dijual fully huni. furnished itu. Iya, betul-betul ditinggal ya. Ditinggal dong, dia cuman ambil beberapa lukisan aja, beberapa hal-hal kecil yang Yang boleh menurut dia dibilang- berharga ya. Bukan, ada kenang-kenangan. Ada kenang-kenangan, benar. Iya. Dan lucunya nih, pas dia udah mau selesai nih ya, gayanya dong. Oh iya. Ben, nanti saya mau ini ya, mau ini diganti ini ya. Nanti saya Iya. mau atur ini ya. Ubinya Iya. bisa diganti-ganti, kamu tolong aturin ya. Iya, ini marmernya kurang lebih terang, bisa nggak ya? Saya sukanya agak terang ini. Kamu bilang, Oke. apapun bisa. Apapun bisa, Pak. Dalam hati, yang penting lu beli Ya, dulu ya. Bukan itu lagi, ditambah lagi. Dia bilang itu aja belum jadi kan? Dia udah ngomong ke depan. Itu Ben, tanah siapa di depan? Berapa iya, tuh iya, harga? iya, iya, Berapa tuh bener, harganya? bener. Gua nanti buat taruh mobil-mobil gua bangun Wih. parkiran. Dia bilang, gila nanti sampai gua ngomong, ya udah Pak, nanti bikin underpass, Bapak jadi lewat bawah. Karena rumahnya seberang-seberangan kan? Yang lucunya nih, sebenarnya gue ada bad feeling sih. Ya. Karena orang terlalu, Iya. orang kalau Kita- benar-benar ada duit ya, Ya. dia nggak begitu. Iya, semenjak dia bawa temennya itu, kita jadi Iya. drop sebenarnya. Drop beneran. Ya udahlah, Oke. udah datang. Oke. Kita keep dulu nih. Ayo lanjutin. Oke, abis Udah selesai nih ya kan? lihat kan, semuanya dilihat bener-bener detail banget. Belum apa-apa udah pengen
Sampai-sampai dia bilang pembantunya ada ya, security-nya ada ya. Nanti gua ambil juga ya sekalian, dia bisa nggak? Bisa. Iya, dia begitu ya. Iya, dia bilang. Jadi gua nggak usah repot-repot. Ordernya begini, terserah. Lu Iya. mau apa nanti tinggal gampang, tinggal ini Iya. aja ya. Intinya ordernya Oke. juga dalam hati, yang penting lu beli gitu kan. Yes, oke. Habis ngelihat semuanya, kita ngobrol dong, duduk dong. Waktu itu nggak Enggak, berdiri. di luar. Berdiri. Iya, berdiri Iya, di luar. Karena kita mau tunjukin bahwa bagian depannya itu Bagus. gila, bagus banget. Ya, Oke. pokoknya nih videonya sebenarnya masih ada di TikTok. Ya, Jadi review abis- rumahnya. Yang di YouTube udah di take down, disuruh sama ownernya. Karena udah laku. Karena udah laku. Iya. Di TikTok kalau mau lihat ya, ada tulisan rumah 100M. Oke, lanjut. Ngobrol di depan, berarti ya sama owner bertiga, tambah owner tambah gue, jadi berlima. Wih, sama aku. Oh iya, berenam. Gue di mana? Kameramen kayaknya lo. Kamera terus paparazzi. Karena waktu itu gue sempetin bikinin buku tuh rumahnya. Wih, oke. Jadi, Bener. Buku kayak majalah gitu. Agent ini lah profesional Iya, gitu jadi ya. ownernya suka banget gue tunjukin tuh, ini Pak, depan yang tadi Bapak lihat, depan ruang ini, Oke. ruang ini. Itu buku nggak dikasih ke siapa-siapa. Oke. Nah, oke, bentar. Kalau yang punya listingan di atas 50, 70, 80, bahkan 100M lebih, nih, titip kita aja ya. Karena Iya. profesional. Beda lah pokoknya lah sama agent lain. Lanjut, mengenai harga tentu aja. Langsung nego Iya, ya. kan buka harga 100M. 100M. Terus dia tanya, kurangnya sampai berapa? Gaya nggak? Terus gue bilang, kita sih maunya di 98. Nah, oke. 98M. Gue bilang, oke, boleh nggak saya diskusi sebentar? Wih. Dia diskusi loh bertiga. Bertiga ya? Mungkin kayak yang di TikTok itu ya. Oke, saya diskusi. Nggak tahu cuma nari. Nggak gitu. tahu, karena dia gua nggak tahu baca mantra atau gimana itu. Aduh, jangan-jangan itu tuh dukun beruntuk klien tuh. Oke. Ternyata dia balik badan, terus dia bilang, netnya berapa? Gaya, benar ya. Terus karena di situ ada owner, gue bilang, gimana Pak? Ini sepertinya udah serius nih Pak, gue bilang kan. Iya, udah cengir-cengir aja lo, ya kan? Oke. 2M bentar lagi masuk ke rekening. Oke, terus dia bilang, sebenarnya udah murah, saya mau buka 120M tadinya. Terus gini aja, kalau serius, dia bilang, oke, kalau benar-benar suka, udah di 95M. 95M, terus dia diskusi lagi tuh bertiga. Cuman berapa detik lah, bentar banget diskusinya. Balik badan? Enggak. Diskusinya. Gimana? Oh, 95, bentar ya. Habis ini kita makan di mana? Habis ini kita makan di mana? Oke, yang di situ ya. Oke, yaudah. Soto mamat aja ya. Soto mamat. Iya, benar. benar. Jangan soto mamat deh. Bener gimana kalau bakso? Bakso itu loh, bakso Oke, enak itu ya. udah berapa detik tuh? Oke, ya kayak gitu lah. Oke lah, ya udah makan cilok aja lah. Oke, 95 deal. Buset, keren Wah, nggak? itu jantung gua mau jatuh sih. Gile. Jantung gua mau copot itu. Gue langsung gila Alphard gitu ya. Di mana-mana. Rumah Sultan. Nggak Iya. dapat rumah Sultan nggak dapat 2M. Di mana-mana, iya cuma 2M dapat lah. sekarang mah apa aja disebutnya rumah Sultan. Jangan ambil kata-kata gue, itu kata-kata gue tuh. Gue yang bikin tuh rumah Sultan. Terus tau nggak apa yang terjadi? Langsung jabatan tangan. Wih. Gile, gue ada fotonya. Wih. Jabatan tangan, owner dan pembeli jabatan tangan, deal 95 miliar. Bayangkan, closing 95 miliar. Kita bicarain cara pembayarannya gimana, menentukan notarisnya gimana, semuanya udah dibicarain. Oke. Jadi minta depositnya 10M. Terus notarisnya, penjualnya bilang kita biasanya pakai notaris A. Oke, tolong disiapkan, nanti saya datang ke notaris, kita transaksi. Singkatnya, besoknya kita ke notarisnya di Alam Sutra. Oke. Gua ikut, diserahin sertifikat aslinya ke notaris, tinggal depositnya. Oke. Si penjual bilang, ya udah kamu yang urus ya mengenai depositnya. Oke, gua kontak dong. Belum apa-apa udah. Boleh gak dilanjutin nggak? Gue trauma nih. Boleh gak dilanjutin nggak? Tahu nggak? Dengan entengnya dia bilang, si pembeli bilang, saya minta fotokopi sertifikatnya dong. Nggak perlu Pak. Saya mau cek, nggak perlu Pak, kan udah di notaris. Notaris tugasnya yang ngecek. Benar. Bapak, saya udah infoin notarisnya, notaris bonafit, notaris terpercaya. Emang tugasnya kan? Bapak tinggal datang aja ke notaris nanti untuk transaksinya. Habis nunggu 1 hari 2 hari, nggak transfer. Alasannya banyak. Ini nilainya kan besar. Saya mesti ngeluarin duit perusahaan. Saya mesti ngomong ke bagian pajak saya mesti ngomong ke bagian akunting saya.
Pak, kenapa baru sekarang? Kan Bapak mau beli rumah, berarti kan udah persiapan. Udah dong, persiapan. harusnya. Ya. Terus Ya. kalau memang beli rumah 100M, kayaknya untuk hal 10M itu kecil banget. Gini deh, minta waktu sampai Senin ya. Saya suruh urus tuh orang kantor saya untuk keluarin deposito saya. Wih. Gile enggak? Oke, itu Deposito masih ada disuruh harapan cairin. lah ya. Iya, deposito cair kan perlu waktu ya. Baik Pak. Terus dia ngotot tetap. Saya minta dong fotokopi KTP pemilik sama fotokopi sertifikatnya. Nggak gua kasih. Iyalah. Karena buat apa juga? Kan udah di Benar. notaris. Dan sebenarnya gue juga nggak pegang karena ada di notaris kan. oke. Terus nunggu sampai Senin. Akhirnya gue penasaran dong. Gue selidiki lah. Pada saat diselidikin, aduh, ada yang miss, ada yang kelewat. Dia punya nomor handphone banyak. Endingnya bahwa kita setelah selidikin dan kita tahu semuanya, aduh, ini mau bukan nunda dia mau cairin deposito. Tapi emang Dia nggak punya duit. Oh, pantas dia minta sertifikat, minta KTP. Kita langsung mikir bahwa, wah, ini indikasi ke penipuan. iya. Indikasinya penipuan dan pingin data-data penjual. Nah, betul. Jadi dia ngumpulin data-data penjual, sertifikatnya, fotokopi semuanya, KTP pemiliknya dan lain-lain untuk berarti ke arah berarti kan 2 orang itu timnya. Karena waktu aku searching dia punya ininya, nomor teleponnya, tulisannya apa? Gembong Oh, banyak deret-deret. dasar nggak ada yang bagus. Itu dari kadang-kadang dari mau beli mobil ini, mau beli mobil itu. Bukan, Wah. bukan. Itu juga Mercy lah, apalah, Ferrari apa segala macam. Tapi yang paling banyak itu dia itu ngincer rumah-rumah mewah. Betul. Gitu. Jadi di get contact kan orang save nih. Misalnya kayak Pak ini tanya rumah Pondok Indah misalnya 50M, 70M gitu. Memang dia ngincer. Iya, gila. Gitu. Ternyata itu mereka itu kelompok. Iya. Iya, terus habis itu karena udah tahu itu kita abaikan. Nah, jadinya kita nggak mau berani lagi nanya-nanya Iya, gitu. tapi tetap kita nggak ngejarin dia waktu itu Enggak, kan. udah Jadi enggak kayak lagi. ownernya juga udah kayak, udahlah udah tarik sertifikatnya lagi, udah kita juga lupain gitu kan. Ownernya juga nggak salin kita sih. Enggak, karena owner udah ketemu dan dia pun merasa orangnya ada, ya kan? Jadi bukannya Benar. kita yang mengada-ngada gitu. Jadi Ini memang orangnya loh. ownernya juga sebenarnya lumayan percaya sama nih orang. Waktu Ya, itu kan karena- penampilannya beda, karena maksudnya meyakinkan. bagus gitu penampilannya gitu Iya. loh. Bener-bener meyakinkan Jadi- dari cara ngomongnya, apanya semuanya. Tapi memang dia curiga sama 2 orang itu sih. Iya, cek Sama. begitu. Ya, pokoknya pembelinya, calon pembeli yang itu tuh yang katanya itu, yang ketuanya itu ngecek-ngecek. Tapi Cek-cek dua orang itu tuh bener-bener, aduh, Orang selatan, enggak, bukan orang selatan juga pasti. bukan ya? Itu mah- Ngakunya orang selatan, Enggak. ngakunya rumah di Pondok Indah ngakunya. Sorry ya, kalau menurut gua, dia cocok tinggal di kos-kosan. Tampangnya kayak begitu. Beneran, gua nggak bohong. Harusnya Gua nggak harusnya bohong. dia jangan tanya rumah 100M ya. Iya. Harusnya tanya rumah 100 juta. Aduh, iya, dia cocoknya itu, cocoknya. Sorry. Ya. Sorry, gue bukannya ini. Tapi emang ini gue kasih tahu aja biar kalian bisa ada gambaran gitu loh. Gitu. Ya. Kenapa kita sampai curiga sama 2 orang itu? Akhirnya ya udah nggak jadi. Tuh, ya pokoknya intinya itu cerita gitu loh. Ya, jadi Hati-hati. modusnya bahwa mereka itu ngumpulin data-data, ngumpulin sertifikat, ngumpulin data-data dokumen si owner. Tujuannya ialah pasti ada sesuatu tujuannya kan. Contohnya kayak kasusnya Nirina Jubair. Itu kan kalau nggak bisa terjadi kayak begitu. Kalau gitu. Nirina Zubir itu kayaknya lebih gampang. Karena ada orang dalam. Karena orang dalam kan dia kan, dan dia juga Iya. punya akses kan ke sono kan. Punya akses pegang sertifikat aslinya dan lain-lain, cuman ada orang lainnya yang membantu supaya itunya bisa terjadi Benar. transaksi. Nah, kalau orang ini dia ambilnya dari sertifikat, fotokopi Dari sertifikatnya. kita yang jadi Perantara. suruh perantaranya. Makanya hati-hati kalau sudah jadi agent properti, hati-hati kalau ketemu yang kayak begini kayak Minta hati-hati, fotokopi sertifikat iya. buat apaan semuanya. gitu. Jangankan minta dokumen ya, ketemuin pemiliknya aja sebenarnya udah salah. Iya. Karena berarti dia udah minta nomor handphonenya, bisa jadi kan? Iya. Kayak udah bahaya itu. Ada tuh kasus tuh, dia udah dapet nomor telepon, bukan mafia tanah sih, nawarin itu, Oh, ada. nawarin produk lain Oh, ada. apa gitu, waktu itu. Itu saham.
Gila loh, gila. Malu-maluin banget. Jadi Iya. spam ownernya. Itu Jakarta Utara kalau nggak salah terjadinya. Aduh lupa deh. Iya. Itu juga pernah kena si siapa Ashanti sama Ana rumahnya waktu itu. Oh iya. Iya kan? Ya kayak gitu-gitulah. Kayak gitu-gitulah. Banyak. Makanya Kayak gituan banyak. Iya, yang itu serem kan. Jadi ini indikasinya ialah mau jadi ke arah penipuan atau penipuannya itu ialah ke arah agennya bisa ketipu atau yang lebih besar ya ke si penjual. Iya, kayak dukun Penjual kemarin ya. properti. Yes. Cuma minta 5 juta doang ya. Ya. Ya pokoknya intinya ya orang hati-hati aja. Penipu itu di mana-mana gitu. Untungnya kita nggak ada niat seperti itu untuk nipu siapapun ya. Ya, Karena untungnya kita hati-hati, untungnya protek terus sampai akhir pun kita protek, nggak kepikiran bahwa dapat komisi besar dan lain-lain. Kita sepelekan, kita pengennya hanya mikirin komisi. Benar, Nggak. benar. Kita hanya mikir semuanya pengennya aman, penjual pun merasa seneng. Jadi kita benar-benar hati-hati gitu, pelan-pelan gitu, nggak gerasa kerusuk. iya, kita walaupun tahu ada fotokopinya, Ada, tapi cuma dikirimin. 3 lembar. 3 Oke. lembar itu pun dari Itu owner. aja kita keep, kita nggak sembarangan. Ya, kita cuma gitu. tunjukin bahwa bener ada, dan ini tanda terimanya dari notaris bahwa aslinya sudah diterima oleh notaris. Iya. Bener-bener sertifikatnya ada di tangan. Bagus, penjualnya bagus karena semuanya Owner, biar gampang. penjual. Iya, ownernya bagus karena semuanya dokumen dan lain-lain lengkap. Iya. Rumahnya lengkap, tinggal pembelinya aja yang hati-hati. Nah pokoknya buat kalian nih, buat kalian. Kalau ada owner yang mau titip jual rumah yang MM-an puluhan M, tenang aja. Mau kasih kita sertifikat asli juga kita nggak bakal ada kepikiran aneh-aneh. Oh pernah gitu. satu yang Ada tuh. Yang waktu itu ya? yang punya Holy Wing. Gue pegang Oh, sertifikat iya, aslinya. iya, iya. Gue pegang Benar, sertifikat benar. aslinya. Dia kebetulan beli lewat kita, Itu pun lewat gue. yang waktu kemarin kamu cerita ya? Iya, Udah, sertifikatnya cerita jadi belum gue ya? yang ngurus, sampai ke PPAT-nya gue yang ngurus, terus gue ke BPN-nya gue yang urus, sertifikatnya gue yang terima juga. Lalu setelah selesai, gue balikin ke Holy Wing pemiliknya, ke Ko Eka dan Pak Jeki, Ko Pak Eka. Ivan, Ko Ivan. Gue kasih ke mereka, ada fotonya juga. Pokoknya kok Eka aku tuh saksi ya. Dia itu nggak kayak gimana sih, kayak aduh jangan sampai tangan gue deh, buru-buru deh balikin, langsung balikin. Jangan sampai sehari 2 hari akhirnya lu lupa atau hilang atau ada yang nyuri apa gimana. Pokoknya lu Iya. tanggung jawab banget gitu loh waktu itu. Lu sampai langsung serem. buru-buru kasih gitu. Kok Eka pun nggak ngejar-ngejar kamu, padahal kamu yang ngejarin Kok Ekanya. Kok Eka ini gimana nih, suratnya kapan nih mau ini? Ya kan mau diambil apa, maksudnya mau dianterinnya Ya kurang lebih kapan? seperti itu. Ya, bagus. Itu baru rezekinya, itu baru lancar ya. Ada satu lagi propertinya yang lagi gue jual. Oh iya, bener-bener kok Eka harganya punya 11 M, properti. harganya 11 M di Melati Mas. Itu kawasannya kawasan komersial, bagus. Jalan raya, bagus. Ada videonya juga, ada di websitenya juga, di website www.secondaryproperty.com. Nanti aku kasih linknya deh di Ya. deskripsi ya buat kalian nih yang Oke. mau jual. Maksudnya ini gudang, kantor bekas Holy Wings dulu ya. Jadi Di daerah ini rumah Tangerang tapi ya? dijadiin kantor. Ya. Sekatnya udah sekat kantor. Sekatnya jadi rumahnya udah sekat-sekat kantoran. Sekarang dipakai kantor dan gudang dan mau dijual. Tapi kalau kemarin kan kita kan ke sono kan, aku lihat kotak-kotak gitu tinggal di itu gipsum, jadi tinggal di sekat, Ya, tinggal dirubah, dirombak gipsum aja jadi rumah dan- juga bisa. Betul, gipsum dan kaca. Gampang Iya, sih. gampang itu gampang. Ya kok. kalau mau dipakai kantor lagi udah cocok. Tapi Iya, kalau mau dipakai betul. jadiin rumah, ya mesti dicopot-copotin semuanya. Tapi gampang itu kerjaan gampang kok. Gue udah lihat. Gampang. Masih bersih lagi tempatnya. Luas tanahnya juga gede, 755. Wow. Bagus. Ayo, siapa yang mau berkantor di ex kantor Holy Wings? Langsung hubungi aja Benitio. Ya karena dia pindah ke yang lebih besar lagi. Oh iya, dan ini eksklusif ya? Eksklusif. Cuma dia Iya. yang pegang, Iya. gitu. Jadi nggak dikasih ke agent lain. Di situ juga spanduknya cuma spanduk dia doang. Nah, makanya dia terkenal. Oke. Oke deh, ceritanya gitu aja mengenai cerita pengalaman kita ya. Walaupun nggak jadi transaksi, tapi seenggak-enggaknya kita ada pengalaman yang deg-deg ser sampai jantungnya mau copot gitu. Ya Pas- intinya, Pokoknya jantung mau copot itu pas yang gini nih. oh udah salaman. Sini dong tangan. Udah salaman. Oke, deal. 95 M. Sah, Itu. sah. Itu aku jantungnya mau copot di situ. Tapi kalau misalnya nggak jadi transaksi paling cuma udah kebaca ya. Beneran udah kebaca gue gitu. Ya itulah suka dukanya menjadi agent properti. Iya. Seru. cuman- Nggak apa-apa. Ayo siapa yang mau lagi ya, ini kita jabarin. Tapi jadi pengalaman bagus, ya makanya gue share ya, supaya
supaya jadi buat teman-teman sesama agent juga. Sama agent, owner juga ya. Owner, penjual juga. Memang sepintar-pintarnya apapun kita, sepengalaman apapun kita, kalau ketemunya penjahat, kalau ketemunya penipu, memang sulit. Iya. Kita udah sehati-hati apapun, pasti ada celahnya bagi mereka gitu. Iya. Makanya tetap hati-hati. Tapi untungnya, puji Tuhannya, kita masih doa, kita mesti berharap sama Tuhan, jadi Tuhan kasih tahu kita gitu loh. Iya dong, pasti Betul. dong. Karena yang tahu kan Tuhan semuanya. Betul. Gitu. Mungkin Oke. Makasih Tuhan. Kita berterima kasih sama Tuhan loh. Terima kasih Tuhan. Yang pasti kita terhindar dari Iya. itu, terhindar dari masalah besar kan. Itu masalah besar. Masalah besar. Yang rugi itu sebenarnya bukan kita, owner yang rugi, bakal rugi kan ya. Tapi kita akan keseret juga kalau kayak begitu-gitu gila. Waktunya terus, wah datanya, dokumennya kalau. Bener, itu untungnya- salah kita tuh kalau misalnya kita Iya. ngelakuin itu ya kita kasih untungnya ya. diprotek. Iya, puji Tuhan lah. Oke. Oke. Oke, sekian aja ya. Ya. Nextnya mungkin kita mau cerita horor lagi. Ya, sama yang lain apa kamu mau gini. cerita apa? Nextnya, gua ini nanti akan ada klaster baru, bukan klaster. Klaster Jualan. masa depan ya. Gua akan jualan produk rumah masa depan. Tunggu ya. Oke deh, sekian sudah episode 15 kali ini. See you on our next podcast di channel Olivia Lim. Jangan lupa subscribe ya. Bye. Subscribe.